Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini dengan NPM 213510618 dari kelas 7A, di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas pertemuan kedua dalam mata kuliah basis data dokumen. Baik, untuk pembahasan pertama itu adalah basis data, di mana seperti kita ketahui sendiri, basis data itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah basis dan yang kedua adalah data. Di mana untuk basis sendiri itu merupakan tempat atau struktur di mana informasi atau data kita itu disimpan. Sedangkan data itu merupakan informasi mentah atau fakta-fakta yang dikumpulkan. Sehingga basis data sendiri itu merupakan kumpulan data yang terorganisir secara sistematis untuk memudahkan akses, pengelolaan, dan perbaruan. Basis data sendiri itu bisa dibilang sebagai tempat menyimpan informasi atau data secara teratur. Jadi kita itu bisa ngebayangin kalau basis data itu mirip kayak lemari arsip, di mana lemari arsip itu setiap dokumennya itu disimpan di dalam folder-folder tertentu. Jadi begitu juga gitu dengan basis data, di mana setiap informasi itu disimpan secara terstruktur agar mudah ditemukan dan dikelola. Data ini itu bisa berupa nama, pelanggan, jumlah produk, bahkan catatan transaksi gitu, yang biasa kayak catatan transaksi di bank atau di tempat-tempat lainnya. Selanjutnya kita masuk ke operasi basis data, di mana tujuan utama basis data itu untuk mengolah data dengan efisien. Jadi, bisa dibilang juga tujuan utamanya itu sebagai tempat menyimpan data sehingga bisa lebih rapi dan mudah diakses. Di mana terdapat 4 operasi dasar yang digunakan dalam basis data yang biasa disebut dengan operasi CRUD, itu ada create, read, upgrade, dan delete. Selanjutnya itu adalah contoh penerapan basis data, di mana basis data ini bisa digunakan di berbagai bidang. Dalam contoh kehidupan sehari-hari juga ada, di mana di sini contoh pertama, itu adalah bank, di mana di bank sendiri basis data itu digunakan untuk menyimpan informasi penting, itu biasa informasi mengenai nasabah atau transaksi yang dilakukan di banknya. Dan yang kedua itu di bidang sekolah, di mana untuk di bidang sekolah sendiri basis data itu digunakan untuk penyimpanan data siswa, di mana itu termasuk data nilai dan data kehadiran serta data-data lainnya. Dan yang ketiga itu di bidang untuk toko online, di mana untuk penggunaan basis datanya itu di sini untuk menyimpan informasi produk, pelanggan, dan pesanan yang pernah dilakukan di toko online tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sistem basis data, di mana sistem basis data itu merupakan kombinasi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengolah data dengan efisien. Sistem basis data itu bisa disebut juga sebagai sebuah ekosistem yang terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan metode untuk menyimpan dan mengambil informasi dengan efisien. Di mana untuk perangkat lunaknya sendiri, itu ada sistem basis data yang biasa disebut adalah DBMS atau bisa disebut Database Management System. Contoh DBMS itu yang populer itu ada MSQL, Oracle, dan SQL Server. Kita bisa membayangkan DBMS sebagai penjaga perpustakaan yang tahu di mana setiap buku berada. Jadi pengguna itu nggak perlu lagi kayak cari satu persatu bukunya di mana gitu, apakah ada atau enggak. Tapi cukup meminta kepada DBMS-nya itu untuk kemudian tuh mengambil informasi yang diperlukan dari basis datanya. Jadi kalau misalnya nanti penggunanya mau tahu bukunya ada di rak mana, apakah bukunya memang ada di perpustakaan itu, bisa langsung cari, bisa minta DBMS untuk nyari basis datanya. Di mana sistemnya ini itu juga berfungsi untuk memastikan bahwa data itu tetap aman, konsisten, dan bisa diakses itu kapan aja. Selanjutnya kita masuk ke bahasa basis data. Dalam
dalam basis data, kita menggunakan dua jenis bahasa. Yang pertama adalah DDL, di mana DDL sendiri itu merupakan Data Definition Language, yang biasa itu digunakan untuk membuat dan mengubah struktur basis data, seperti membuat tabel baru atau menambahkan kolom. Selanjutnya yang kedua adalah DML, di mana DML sendiri itu Data Manipulation Language, yang mana digunakan untuk mengolah data seperti menambahkan data baru ke dalam tabel dan mengambil data yang sudah ada. Selanjutnya masuk ke model data. Untuk model data, itu merupakan cara kita untuk menggambarkan atau merepresentasikan data atau struktur datanya dan hubungan antar datanya. Jadi itu sehingga setelah kita menggambarkan dan merepresentasikannya itu, untuk gambaran datanya itu kita bisa mudah memahaminya gitu, antara ini tuh relasinya kemana, terus tuh hubungannya apa gitu. Dan untuk contoh yang paling umum, model yang sering digunakan itu adalah ERD atau Model Entity Relationship, di mana ini tuh dapat membantu kita memvisualisasikan entitas, seperti kayak contohnya pelanggan dan produk gitu kan, dan apa sih hubungannya gitu, apa relasi mereka gitu, hubungannya saling tentang apa gitu. Selanjutnya itu adalah normalisasi data. Dalam normalisasi, ini merupakan proses penting dalam basis data, di mana tujuannya itu untuk memastikan tidak adanya duplikasi data dan menjaga integritas data tersebut. Di mana terdapat beberapa bentuk normal dalam normalisasi, itu mulai dari bentuk normal 1, normal 2, dan normal 3, di mana ini tuh terjadi secara bertahap gitu, di mana membuat datanya itu sehingga dapat lebih terstruktur dan efisien. Selanjutnya masuk ke denormalisasi data, di mana denormalisasi data adalah proses kebalikan dari normalisasi. Di sini itu kita bisa mengurangi beberapa aturan normalisasi untuk meningkatkan performa dari sistemnya, terutama kayak dalam situasi di mana kecepatan akses dari datanya itu lebih penting daripada ketepatan struktur dari datanya. Selanjutnya itu adalah aplikasi DBMS. DBMS atau Data Management System itu merupakan perangkat lunak yang mana dapat membantu kita mengelola data dalam skala besar. Contohnya itu MSQL dan PostgreSQL itu merupakan dua DBMS open source. Ini open source yang populer. Sementara Oracle dan SQL Server itu merupakan DBMS berbayar yang mana banyak digunakan di perusahaan besar karena skalabilitas dan fitur-fitur canggih yang mereka punya gitu, atau yang mereka tawarkan. Selanjutnya itu adalah kardinalitas relasi. Kardinalitas relasi itu menggambarkan bagaimana data dari satu entitas dapat terhubung dengan entitas lainnya. Misalnya, kayak satu pelanggan itu dapat membeli banyak produk. Jadi entitasnya adalah one to many. Jadi one-nya itu satu pelanggan itu dapat membeli banyak produk. Produknya itu kan banyak, jadi one to many. Sedangkan kayak banyaknya produk bisa dibeli oleh banyaknya orang atau banyak toko bisa menjual banyaknya produk, itu bisa dibilang relasinya adalah many to many. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja saya ucapkan dalam penyampaian yang saya lakukan tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.